Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ruang AF 8487. Kali ini kita membahas larangan bagi orang yang sedang berjunub, yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Waridi Anwar. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin saya akan bertanya sedikit, Ustadz. Mungkin tolong dijelaskan apa sih junub itu, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Junub itu adalah sebuah istilah, ya. Junub itu adalah orang yang telah melakukan hubungan suami istri, ya, kemudian belum mandi. Atau orang yang keluar sperma walaupun tidak melalui persetubuhan dan dia belum mandi, itu namanya junub, ya. Bahkan juga ada yang mengatakan orang yang sedang haid, ya, kemudian belum sampai tuntas haidnya, ya, dia termasuk junub, gitu. Itu pengertian junub. Gitu. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya larangan bagi orang yang junub, ya, orang yang punya hadas besar tapi belum mandi. Ya. Di dalam kitab yang cukup kecil ini ada keterangan begini. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a, ya. Yang diharamkan bagi orang yang junub itu ada 5 macam. As-sholatu, yang pertama sholat, wa qiraatul qur'ani, yang kedua membaca Al-Quran, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya, wa tawafu, tawaf, wal lubsu fil masjidi, dan diam di masjid. Ya. Itu adalah hal-hal atau perbuatan-perbuatan diharamkan oleh orang yang sedang junub. Yang pertama sholat. Itu sholat diharamkan bagi orang junub, baik sholat itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik fardu ain seperti sholat 5 waktu maupun fardu kifayah seperti sholatul janazah. Begitu pula sunnah, ya. Sholat sunnah baik sunnah yang muakkadah maupun ghairu muakkadah, itu sama-sama diharamkan. Ya, pokoknya yang disebut sholat udah nggak boleh deh. Ya, junub, ya. betul. Ya. Ya, baik. Nah, kalau sholat itu diharamkan, bagaimana semisal dengan orang yang sedang junub tapi dia melakukan sujud syukur atau sujud tilawah, itu seperti apa, Ustaz? Iya. Kedudukan sujud syukur dan sujud tilawah itu sama seperti sholat, karena syarat dan rukunnya itu ya hampir sama dengan sholat, ya. Jadi sama hukumnya diharamkan. Kalau sholat diharamkan bagi orang yang junub, maka sujud syukur dan sujud tilawah pun juga diharamkan. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran, itu diharapkan bagi orang yang junub, gitu. Nah, di sini yang diharamkan adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau bukan Al-Quran boleh, ya, seperti membaca tasbih, ya, membaca tahmid, membaca sholawat, ya, itu dibolehkan. Kalaupun penggalan Al-Quran saja tuh nggak dibolehkan. Ya, walaupun di dalamnya itu ada ayat Al-Quran, seperti doa juga seperti itu. Doa kita mau makan, ya, pakai Bismillah. Bismillah itu ayat Al-Quran, tapi itu kategorinya kategori doa, ya. Jadi bukan bermaksud membaca Al-Quran, tapi itu adalah doa, gitu. Jadi dibolehkan bagi orang yang junub membaca doa, baik itu doa makan atau doa lainnya yang memang diambil dari Al-Quran, gitu. Kalaupun
semisal hanya satu surah gitu, Al-Fatihah saja itu pun memang nggak tidak boleh, boleh nggak dibolehkan. boleh, Tidak nggak boleh. boleh. Ya. Nah, kalau membaca Al-Quran tidak dibolehkan. Kalau semisal dia hanya memegang, atau kadang Al-Quran itu kan disimpan di rekar, rekarnya yang dibawa, itu seperti apa kalau kondisinya Iya. seperti itu? Jadi kalau Al-Quran itu ya dibacanya nggak boleh ketika orang yang berhadas besar atau berjunub, itu nggak boleh dibaca. Nah, bacanya itu juga dilapazkan tuh ya, membacanya dilapazkan gitu. Jadi keluar hurufnya. Kalau dalam hati, Nah, itu bukan membaca. nah itu dibolehkan. Nggak boleh dibolehkan. Kan itu bukan kategori membaca. Membaca itu keluar huruf. Ya, walaupun hanya didengar oleh telinga kita sendiri, itu namanya membaca. Tapi kalau dalam hati, ya itu tidak termasuk membaca. Nah, kemudian ya berikutnya itu tadi menyentuh atau memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Walaupun kita membawa Al-Quran itu di atas lekarnya kita bawa, itu tetap sama. Nggak boleh, haram. Termasuk membawa Al-Quran. Gitu. Kecuali kalau Al-Quran itu berada di dalam sebuah tempat, ya taruhlah di tas gitu kan, campur dengan buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Nah, kita niatnya membawa buku atau membawa barang-barang lain yang di situ ada Al-Quran, itu nggak apa-apa gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah walubsu fil masjidi, dan diam di masjid. Diam di masjid. Diam di sini bukan berarti diam saja, enggak. Artinya dia mondar-mandir di masjid nih, ya, dia ke sana kemari selama dalam masjid. Nah, itu dia termasuk diharamkan oleh orang yang sedang junub. Gitu. Iya. Nah, sekarang kalau di masjid itu orang yang junub kan tidak boleh masuk masjid ya, atau berkeliling masjid semisal. Nah, bagaimana kalau dia hanya di emperan saja atau hanya lewat masjid, itu seperti apa sebenarnya? Sekarang kita harus tahu dulu pengertian atau batasan dari masjid. Ya, apa sih masjid itu? Gitu. Jadi yang namanya masjid itu mawuqifa lis-sholati, sesuatu yang diwakafkan untuk sholat. Nah, berarti itu termasuk musola juga nggak boleh? Ya. Jadi kalau ada musola, tergantung musolanya di mana nih. Ya. Kalau musolanya kita berada di rumah kita, kan kalau itu rumah-rumah yang besar, dalamnya ada musola, itu sih bukan diwakafkan, ya boleh masuk di situ, gitu. Itu musola rumah ya, karena dia nggak diwakafkan. Tapi kalau musola yang berada di yang memang dipakai untuk jamaah banyak, seperti di tempat-tempat kita tuh musola, mungkin namanya langgar, namanya surau, itu termasuk kalau yang itu diwakafkan, termasuk masjid namanya. Jadi nggak boleh dia berdiam di situ. Nah sekarang yang disebut dengan masjid itu yang mana? Nah, tergantung wakafnya. Wakafnya yang disebut dengan masjid yang mana tuh? Ya, andaikan wakafnya itu emperan termasuk wakaf, maka duduk di emperan pun nggak boleh. Ya, parkiran misalnya, parkiran itu emang wakaf masjid, di parkiran pun nggak boleh juga gitu. Jadi bedakan antara nanti ketika orang wakaf ada yang namanya untuk masjid, ada untuk fasilitas masjid. Nah, kalau untuk fasilitas masjid dia boleh, misalnya emperan itu fasilitas, kemudian tempat parkir fasilitas, dia boleh itu. Tapi kalau memang itu semuanya diwakafkan untuk masjid, ya maka itu tidak boleh. Makanya kalau orang mewakafkan masjid harus ditentukan mana yang untuk masjid, mana untuk yang fasilitas masjid gitu. Nah, kemudian kesimpulannya bahwa sebenarnya yang dilarang bagi orang yang junub itu, ya ringkasnya kesimpulan ada 3 sebenarnya cuma. Ya, pertama membaca Al-Quran, ya. Yang kedua diam di masjid. Kedua, yang ketiga itu yang dilarang ketika dia berhadas kecil, maka dilarang pula hadas besar. Ya.
Tadi sholat, ya kan, tawaf, itu kan hadis kecil juga nggak boleh. Demikian pun di hadis besar, gitu. Atau dalam keadaan junub. Tuh. Kira itu, mungkin ada lagi. Ya, baik. Ya. Sementara hanya itu dulu, Ustaz. Ya, Ya. ya. Demikian penjelasan tentang larangan-larangan bagi orang yang junub. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.